Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4 dengan tema Indahnya Saling Menghargai dalam Keragaman. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yang pertama keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan juga ajaran kebaikan selain Islam. Dan yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Yuk kita mulai materinya. Yang pertama, pengertian keragaman. Apa sih itu keragaman? Keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri ya teman-teman. Keragaman sebagai sunnatullah. Keragaman adalah bagian dari ketetapan Allah atau kita sebut dengan sunnatullah. Dalam menciptakan makhluknya, Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman harus dijadikan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih. Dalil Al-Quran tentang keragaman ada dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Teman-teman sudah hafal belum nih? Ya, kalau sudah hafal alhamdulillah. Kalau belum hafal tidak apa-apa, kita akan baca terjemahnya. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa." Jadi tidak ada tuh yang namanya suku paling baik, suku yang paling hebat, atau bangsa yang paling baik, bangsa yang paling hebat, itu nggak ada teman-teman. Tapi semuanya juga sama. Yang membedakan antar suku, antar bangsa, itu bukan dari suku mana, dari bangsa mana. Tetapi yang membedakan di sisi Allah adalah jika dia itu bertakwa. Laki-laki dan perempuan juga sama. Tidak ada laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Atau juga sama, tidak ada perempuan yang lebih hebat daripada laki-laki. Semua makhluk di dunia ini, baik laki-laki ataupun perempuan, di mata Allah itu semuanya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Setiap agama mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Islam menekankan berbuat baik kepada semua termasuk non-muslim, sebagaimana ajaran kebaikan dalam agama lainnya. Jadi tidak ada ya agama yang mengajarkan kejahatan, tetapi semua agama itu mengajarkan kebaikan, termasuk Islam. Di dalam Islam mengajarkan kebaikan, berbuat baik itu tidak hanya kepada orang muslim teman-teman, tapi juga kepada orang non-muslim. Jadi kalau misalnya kita menemukan seseorang di jalan yang membutuhkan bantuan, ada seorang pengemis yang meminta-minta, maka kita tidak perlu bertanya dia itu agamanya apa ya? Apakah agamanya Kristen, Hindu, Buddha, atau apa? Kita tidak perlu melakukan itu karena pada saat kita akan menolong seseorang, yang kita tolong, yang kita lakukan adalah berbuat baik kepada semuanya. Tidak mencakup satu agama tertentu ya teman-teman. Ajaran kebaikan dalam Islam itu meliputi yang pertama, menolong dengan sesama. Yang kedua, menghormati perbedaan. Mungkin boleh jadi teman kita ada yang non-muslim, maka kita harus menghormati perbedaan itu. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, ataupun begitu juga sebaliknya. Maka yang ada harus toleransi, menghormati perbedaan. Contoh berikutnya yaitu kita harus bersikap jujur dan amanah.
Nah, jujur dan amanah ini merupakan kunci kita itu nanti dipercaya oleh orang lain. Coba bayangkan, kalau misalnya kita pernah berbohong kepada teman kita satu kali, kira-kira teman kita akan tetap percaya nggak sama kita? Boleh jadi teman kita tidak percaya lagi kepada kita kalau misalnya kita sering berbohong atau pernah berbohong kepada teman kita. Maka yuk bersikap jujur dan amanah pada saat diberikan tanggung jawab atau amanah pada saat diberikan tugas oleh guru ataupun oleh sesama. Dan contoh berikutnya adalah menjaga lingkungan. Nah, lingkungan ini harus kita jaga teman-teman. Teman-teman tahu kan ada satu dalil yang masyhur ya di Indonesia khususnya, misalnya an-nadzafatu minal iman, atau ada juga yang menyampaikan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, menjaga lingkungan merupakan tugas kita semua, bukan tugas agama tertentu, tapi tugas kita semua, apalagi kita sebagai seorang muslim. Menghormati dan menghargai perbedaan agama. Islam mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghormati dan juga menghargai orang yang berbeda agama. Sikap ini penting banget teman-teman untuk menciptakan kedamaian dan persatuan di tengah keberagaman. Contoh toleransi Rasulullah misalnya, yang pertama kisah pengemis buta yang masuk Islam. Teman-teman tahu kan kisah ini? Coba ya, Bapak akan coba sampaikan sedikit kisah tentang pengemis Yahudi buta yang masuk Islam. Pada saat itu ada seorang pengemis Yahudi yang buta di pinggiran pasar. Dia itu senantiasa mengejek Rasulullah. Setiap hari pengemis ini mengejek Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu bukan orang yang pendendam. Bahkan setiap hari Rasul itu mendatangi dia tanpa menyebutkan namanya, lalu menyuapi, memberikan makan pengemis itu. Hari demi hari terus berlanjut seperti itu, sampai suatu ketika Rasulullah pun wafat. Pada saat Rasulullah wafat, salah satu sahabatnya, yaitu Abu Bakar, bertanya kepada istrinya Rasulullah, kira-kira sunnah apa yang sebenarnya Rasulullah tuh sering lakukan setiap hari yang belum aku lakukan? Lalu kata istrinya, Rasul senantiasa pergi ke pasar untuk menemui seorang pengemis. Dan Rasulullah seringkali menyuapi pengemis itu dan memberi makannya. Lalu Abu Bakar pun datang ke pasar, lalu mengambil makanan, lalu menyuapi pengemis itu. Pada saat disuapi, pengemis itu kaget. Siapa ini? Ini aku yang biasa menyuapimu, kata Abu Bakar. Tapi kata pengemis itu, bukan. Yang menyuapi aku itu bukan kamu. Tangannya lembut. Dia kalau mau memasukkan makanan itu pelan-pelan. Gak kayak kamu. Kamu ini siapa? Lalu Abu Bakar menyatakan, iya, aku Abu Bakar. Lalu siapa yang sebelumnya menyuapi aku? Yang sebelumnya menyuapi engkau adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, kaget dong. Pengemis itu kaget. Ternyata yang selama ini dia ejek, dia adalah yang menyuapi dia sendiri. Maka pada saat setelah itu, pengemis ini lalu meneteskan air mata dan dia masuk Islam. Nah, ini toleransi Rasulullah, walaupun dihina, dibenci, tapi Rasulullah tidak pernah balik benci, teman-teman. Malah berbuat kebaikan. Sampai orang lain malah masuk Islam karena kebaikan Rasulullah. Terus juga ada kisah Rasul tentang menghormati jenazah orang Yahudi. Jadi ada seorang jenazah, ada banyak orang rombongan yang mengantarkan jenazah seorang Yahudi. Tiba-tiba Rasul sedang duduk, tiba-tiba berdiri. Sahabatnya bertanya, kenapa ya Rasulullah berdiri? Kan yang barusan lewat itu jenazahnya orang Yahudi. Kata Rasulullah, tidak apa-apa. Mereka juga, jenazah itu juga adalah manusia. Dan manusia juga punya hak untuk dihormati. Nah, dari sinilah kita belajar tentang toleransi. Tapi teman-teman, toleransi itu ada batasnya ya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama itu ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan, akidah, atau agama. Teman-teman bisa cek penjelasannya di buku paket halaman 48.
Jadi kalau punya buku paket PAI kelas 4 di halaman 48 itu ada detailnya. Dan dalam Islam, ya dalil tentang toleransi ini yaitu adalah dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang Allah sampaikan, lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka kita tidak perlu mengikuti ibadah agama orang lain, begitu juga agama orang lain tidak perlu mengikuti ibadah agama kita. Jadi masing-masing saja ya, tidak kebablasan. Jangan sampai kita mengikuti ibadah ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan spesifik oleh agama-agama lain. Nah, itulah toleransi di dalam Islam. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat ilmunya. Insya Allah teman-teman menjadi anak-anak yang solih dan juga solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.